Sejumlah tahapan pemilihan wali kota Surakarta 2020 telah dilalui, mulai dari pendaftaran bakal calon ke KPU hingga pemeriksaan kesehatan. Kini dua bakal pasangan calon Pilwalkot Surakarta mempersiapkan diri untuk menggelar kampanye. Seperti para relawan pasangan bakal calon Bagio Wahyono FX Suparjo, mereka menggelar konsolidasi di posko pemenangan Kerten Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Rapat konsolidasi ini membahas strategi untuk mengamankan suara yang akan diberikan oleh masyarakat pada 9 Desember 2020. Berikutnya nanti kita akan hasil dari rekapitulasi persyaratan pencalonan, dan itu pun sudah boleh dikatakan 100% karena memang kemarin ada beberapa surat yang belum, tapi sudah langsung kita kumpulkan. Artinya nanti tanggal 23 kita mungkin hasilnya sudah bisa kita tahu, dan kita akan melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya. Saya kira ini tinggal untuk tahapan koordinasi tentang kampanye saja. Sementara itu, bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mulai belusukan menemui warga. Putra sulung Presiden Jokowi ini menemui warga di Pasar Gede, Surakarta, Jawa Tengah. Gibran juga menyerahkan bantuan kursi roda serta tongkat untuk lansia. Warga yang berada di sekitar lokasi menemui Gibran untuk bersuah foto. Tak hanya itu, anak sulung Presiden Joko Widodo ini juga menyempatkan potong rambut. Adapun masa kampanye pilkada serentak akan dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Api berhasil dipadamkan setelah 15 mobil besar dan 5 mobil kecil tim pemadam kebakaran Jakarta Utara diterjunkan. Diduga api berasal dari sisi laut yang dekat dengan permukiman nelayan. Api kemudian menjalar ke darat dan merembet ke gudang kayu. Tim pemadam sempat kesulitan memadamkan api karena kondisi angin kencang mengakibatkan api menyambar sampai ke rumah warga. Kerugian material berupa gedung dan rumah yang terbakar sekitar 100 rumah. Sekitar 400 hingga 450 warga terpaksa mengungsi karena rumahnya terbakar. 2 mobil truk ikut terbakar dalam insiden ini. Hingga Minggu pagi, petugas masih berupaya untuk mendinginkan lokasi kebakaran agar tidak ada lagi kemungkinan munculnya titik api. Nah, cuman karena banyaknya orang sehingga memang akhirnya akses kita menuju lokasi dan tiupan angin yang cukup besar itu membuat di awal-awal kita kewalahan, sehingga di awal-awal kami bahkan sempat memundurkan 2 unit kami itu mundur karena memang nggak kekejar gitu ya, dengan tiupan angin yang besarnya api itu tidak mengejar. Tapi dalam waktu setengah jam, alhamdulillah kita sudah bisa memblokir penjalaran api. Kepolisian masih menyelidiki untuk mengetahui penyebab awal kebakaran. 40 personel dari Polsek Kalibaru diterjunkan untuk membantu jalannya proses pemadam kebakaran dan penyelidikan kebakaran. Ya, mungkin secepatnya akan kita lakukan penyelidikan. Nanti kan kita akan berkoordinasi juga dengan lapor untuk mengetahui ini apakah memang dari arus listrik ataupun dan lain sebagainya gitu. Petugas pemadam kebakaran menerima laporan kebakaran dari warga sekitar pukul 1:47 Minggu dini hari. Saat petugas tiba, api sudah membesar. Kencangnya tiupan angin dan warga yang berkerumun menyulitkan petugas untuk segera memadamkan api. Kebakaran bisa dipadamkan sekitar pukul 5 pagi setelah 20 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Dari Jakarta, Gaby Natasha, Andri Setiawan, Ilham Jarkasih, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 rumah di Perumnas Depok 1, Jawa Barat habis terbakar. Kencangnya tiupan angin menyebabkan api cepat menyebar. Api diduga berasal dari satu rumah yang tidak berpenghuni. Kencangnya tiupan angin menyebabkan api cepat menyebar ke 5 rumah lainnya. Kebakaran pertama kali terjadi sekitar pukul 8 pagi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sepuluh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Warga pertama kali mencium bau kabel terbakar di salah satu rumah sekitar pukul 5.30 pagi. Pada jam 8 api mulai membesar. Api baru dapat dipadamkan sekitar pukul 11.30 atau sekitar 3,5 jam setelah api pertama kali terlihat. Iya tuh.
Ya Allah, ini di Perumnas Depok 1, nggak tahu jalan Jambu berapa, belakang rumah udah banyak asap hitam. Kebakaran ini terekam kamera amatir warga. Asap hitam tebal membumbung tinggi di perumahan Depok 1, Pancoran Mas, Depok saat api membakar 6 bangunan rumah. Sebelum petugas datang, warga yang panik berupaya memadamkan api. Bahkan salah satu warga berupaya naik ke atap rumah yang terbakar, namun api sudah membesar dari dalam rumah. Video amatir warga juga merekam kondisi di dalam salah satu rumah yang terbakar. Tampak hampir seluruh bagian dalam terbakar hingga ke atapnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Polisi masih memburu pelaku penyerangan oleh geng motor di warung makan di Jalan Bintaro, Permai, Pesanggerahan, Jakarta. Dalam kejadian itu 1 orang tewas dan 1 lainnya kritis. Garis polisi terpasang di lokasi penyerangan geng motor di sebuah warung makan di Jalan Bintaro, Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menurut keterangan saksi, gerombolan geng motor datang dengan membawa senjata tajam dan menyerang sekelompok pemuda yang tengah berada di sekitar warung. Mendengar keributan, pemilik warung Toto Handoyo langsung keluar dan berusaha melerai massa. Namun Toto justru menjadi sasaran kebrutalan geng motor dan tewas akibat luka tusuk di leher. Nah itu memang kejadiannya saat cepat sekali Pak. Ya cepat sekali, pada itu jam 11:30 malam. Saya juga sudah baru pulang bekerja, sedang nonton TV dengan korban dan satu lagi Pak Usman. Nah itu kejadiannya mereka menyerang anak motor di sini dengan senjata tajam, celurit dan parang panjang. Karena mereka yang di sini tidak siap, mereka kabur. Nah Pak Toto itu melerai, malah kena sasaran di leher sebelah kiri. Itu dengan luka cukup dalam lah, sobek. Selain Toto Handoyo, seorang pengunjung bernama Riki Wahyudi, 22 tahun, kritis karena dianiaya dengan senjata tajam. Hingga kini kepolisian pun masih memburu kawanan pelaku geng motor yang melarikan diri. Dari Jakarta, Vicky Rian, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jenazah Rinaldi Harley Wismanu, korban pembunuhan dan mutilasi di apartemen, rencananya akan tiba di Rumah Duka Yogyakarta besok. Keluarga berharap pelaku mutilasi mendapat hukuman maksimal. Keluarga Rinaldi Harley Wismanu, korban pembunuhan dan mutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, yang mengetahui kejadian tersebut berulang kali mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mengetahui hasil tes DNA korban. Pihak keluarga korban menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke pihak kepolisian. Dan rencananya jenazah korban akan dibawa dan dimakamkan di Yogyakarta menyesuaikan prosedur rumah sakit. Cita yang sangat mendalam atas kejadian ini. Untuk kedepannya dari pihak keluarga khususnya ingin konsentrasi dalam hal penguburan jenazah. Itu sih. Sebelumnya, korban telah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak 9 September 2020 lalu. Pihak keluarga berharap pelaku mutilasi mendapat hukuman maksimal. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Setelah menjalani rekonstruksi, polisi terus mendalami kasus pembunuhan dan mutilasi dengan tersangka Laili dan Jumadil Al-Fajri. Berdasarkan hasil rekonstruksi, kedua pelaku gagal menguburkan jasad korban karena keburu ditangkap polisi. Polisi terus mengusut pembunuhan dan mutilasi dengan 2 tersangka, yakni Laini dan Jumadil Al-Fajri. Polisi akan memeriksa kejiwaan para tersangka. Diketahui keduanya merencanakan pembunuhan dan mutilasi sebelum menjalankan aksinya. Berdasarkan hasil rekonstruksi, 2 tersangka berencana mengubur jasad korban di rumah pelaku di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Namun rencana keduanya gagal karena polisi lebih dulu menangkap mereka. Selain itu, ditemukan 6 fakta baru. 2 tersangka memeras korban lewat aplikasi kencan. Jika tidak berhasil, akan dieksekusi. Tersangka perempuan minta password ponsel korban agar bisa akses keuangan dan harta korban. Tersangka pria belajar mutilasi secara otodidak lewat internet. Jenazah korban 5 hari di kamar, di mana 3 hari didiamkan dan 2 hari dimutilasi.
Sementara pengiriman tubuh korban berjalan 2 hari. Tubuh korban dibungkus dalam 2 koper dan 1 ransel. Rencananya pada 17 September, tubuh dikubur di kontrakan Cimanggis yang telah disewa selama 1 bulan. Polisi menyebut pembunuhan telah direncanakan begitu rapi dengan modus ingin menguasai harta korban. Sebelumnya, penghuni apartemen Kalibata City digemparkan dengan penemuan jasad pria termutilasi di salah satu kamar lantai 16 pada 16 September lalu. Para penghuni curiga karena tercium aroma tidak sedap dari kamar hingga memanggil pengelola apartemen dan polisi. Hasil pemeriksaan menunjukkan jasad ini berinisial RHW yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 9 September. Setelah diselidiki, polisi menangkap tersangka yang merupakan sepasang kekasih di rumah di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tersangka LAS mengaku mengenal korban di media sosial dan bertemu di apartemen Pasar Baru di Jakarta pada 7 September. Kedua tersangka membunuh korban karena tergiur harta. Korban dibunuh dan dimutilasi saat berkencan dengan LAS. Dua tersangka membawa jasad korban ke apartemen Kalibata untuk disimpan sementara sambil menyiapkan rumah sewaan di Cimanggis, Depok sebagai tempat penguburan. Namun belum sempat menghilangkan jejak kejahatannya, dua tersangka tertangkap. Dalam olah tempat kejadian perkara, terkuak jika jasad korban dimutilasi menjadi 11 bagian, lalu dibungkus dan disimpan dalam koper. Tim Liputan iNews melaporkan.